Bab 1981, ini sangat buruk. Nama, sistem pelatihan satu klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Untungnya, kengerian itu telah berlalu sebelumnya. Pada saat ini, Jiang Wenzheng dan yang lainnya sudah agak kebal. Segera, semua orang pulih dari keterkejutan dan menyaksikan Yan Xingxing pertama kali berjalan ke Sulang. Latihan yang terlalu mendasar dapat dibagi menjadi dua bagian secara umum. Bagian pertama adalah aturan waktu, dan bagian kedua adalah sel-sel dinding kristal dalam tubuh. Sebelumnya, saya berjanji untuk meneruskan latihan Anda dari awal, tetapi waktunya belum tiba, jadi saya akan meneruskan latihan Anda yang terkait dengan aturan waktu terlebih dahulu. Selain makna mendalam dari aturan waktu, teknik ini juga mencatat beberapa detail tentang alam awal primordial. Bagian ini sangat berguna bagi Anda yang baru saja menerobos. Sulang tersenyum dan menempelkan tangannya ke kepala Yan Xingxing, dan segera memulai penanaman, dan menanamkan momen keabadian ke dalam dirinya. Tiba-tiba, Yan Xingxing merasa bahwa latihan yang tak terhitung jumlahnya telah tercetak dalam jiwanya, sepenuhnya terintegrasi dan tak terhapuskan selamanya. Itu berisi beberapa rahasia aturan waktu, dan beberapa pengetahuan lain tentang tingkat dasar, yang sangat bermanfaat baginya. Bintang-bintang bersujud kepada Patriark atas hadiahnya. Yan Xingxing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sulang dan segera kembali ke posisinya. Segera setelah itu, Sulang berturut-turut menanamkan latihan dasar kepada seluruh kekuatan awal. Para pembangkit tenaga listrik primordial baru terkejut dan bersemangat melihat latihan yang tak ada habisnya dalam pikiran mereka. Para prajurit di benua surgawi itu adalah yang paling luar biasa, karena mereka baru mengetahuinya setelah mereka mendapatkan latihan yang diajarkan oleh Sulang. Apa yang ditanamkan Sulang kepada mereka bukanlah konten yang tidak jelas. Dan biarkan mereka langsung memahami dan menguasai metode latihan super dasar, dan langsung menguasai level pendiri. Ini benar-benar melampaui imajinasi dan kognisi mereka. Dengan cepat, orang-orang yang tahu bahwa Sulang tidak masuk akal tidak lagi memikirkannya. Mereka membungkuk dalam-dalam kepada Sulang dan berterima kasih. Dan tatapan Sulang, itu jatuh pada Jiang Wenzheng dan yang lainnya. Semua orang, saya juga punya buku tentang latihan waktu, masa depan. Sulang tersenyum dan berkata, saya bisa menanamkannya kepada Anda sampai besok. Pernyataan ini keluar, Jiang Wenzheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut lagi. Mereka tidak pernah menduga, Sulang baru saja naik ke tahap awal tertinggi, dan dia benar-benar menguasai latihan waktu mendatang. Ini sangat disayangkan. Segera setelah itu, Jiang Wenzheng dan yang lainnya bersujud kepada Sulang dengan penuh rasa terima kasih, Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta yang tak terbatas. Bangunlah semuanya. Selanjutnya, aku akan mengumumkan satu hal lagi. Aku punya senjata yang disebut senjata superhumanoid. Sulang tersenyum tipis, senjata ini dapat menggabungkan kekuatanmu menjadi satu, memadatkan serangan yang mengerikan. Mendengar ini, bahkan Phoenix sangat terkejut. Penting untuk diketahui bahwa mereka yang terlalu junior dan kuat itu unik. Seni rahasia dan senjata yang dapat menggabungkan kekuatan para prajurit di masa-masa awal hampir tidak ada. Tapi sekarang, Sulang sebenarnya memiliki senjata yang dapat memadatkan ratusan kekuatan sejak awal, yang terlalu dibesar-besarkan. Namun, yang tidak diharapkan Phoenix adalah bahwa dia masih meremehkan sifat menantang Sulang. Senjata ini terdiri dari total 120.000 bagian. Setiap bagian dapat ditempatkan pada orang yang kuat di tahap awal. Selain itu, di masa mendatang, senjata ini dapat ditambahkan beberapa bagian untuk menambah batas atas jumlah pasukan yang ditempatkan di Taichu. Sulang melihat ke sekeliling kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak sedang membicarakan sesuatu yang luar biasa. Phoenix, Jiang Wenzheng, dan yang lainnya mendengar ini. Mereka sudah terkejut dan mati rasa, dan mereka gemetar seperti sengatan listrik lagi, tidak percaya, menatap Sulang dengan saksama. Senjata yang terdiri dari 120.000 bagian. Sebanyak 120.000 orang kuat dari alam primordial dapat diselesaikan. Anda bahkan dapat menambahkan bagian nanti untuk menambah jumlah prajurit yang ditempatkan. Senjata ini hanyalah senjata paling menakutkan di alam semesta. Jika benar-benar ada 120.000 pembangkit tenaga primordial yang ditempatkan di senjata superhumanoid pada saat yang sama, kekuatan yang dapat dikumpulkan benar-benar tak terbayangkan. Saat ini,
senjata ini masih setingkat kuasi primer. Jadi saya tidak akan menggunakan senjata super humanoid untuk saat ini. Saya akan menunggu sampai saya meningkatkan levelnya. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, namun, kali ini tidak akan terlalu lama, hanya beberapa hari. Beberapa hari lagi. Dalam beberapa hari, bisakah senjata kuasi primer dipromosikan menjadi terlalu junior? Mungkinkah Yang Mulia Sulang sebenarnya adalah seorang ahli kerajinan yang sangat junior dengan keterampilan yang menantang? Phoenix menatap Sulang dengan ngeri. Segera ia menyadari bahwa para ahli utama di sekitarnya tidak terkejut, tetapi malah terkejut. Aku segera mengerti bahwa spekulasiku benar. Selain metode yang menantang surga yang digunakan untuk memunculkan pembangkit tenaga listrik tingkat rendah, Sulang juga memiliki keterampilan pemurnian yang melindungi surga. Saat ini, baru saja, rencana 500 Taichu telah sepenuhnya berakhir. Langkah selanjutnya adalah menungguku untuk mempromosikan senjata super humanoid menjadi terlalu junior. Kalian harus bubar dulu. Sudah waktunya untuk mengkonsolidasikan ranah kultivasi, dan sudah waktunya untuk mencoba menerobos. Sulang tersenyum tipis dan melambaikan tangan kepada semua orang. Ya, Yang Mulia Sulang, Kaisar Sulang yang setia. Semua orang memberi hormat, dan segera bubar. Setelah Yan Xingxing dan yang lainnya mengkonsolidasikan ranah mereka, mereka akan terus membangun patung dupa. Pada saat yang sama, orang-orang akan dikirim untuk lebih membimbing makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari benua Tianmen ke dunia internet spiritual. Jiang Wenzheng dan pemain veteran lainnya akan kembali ke guanya untuk mencoba menerobos. Ratusan Taichu yang baru dipromosikan di benua berkabut surgawi hampir semuanya adalah penjaga yang kuat di konstelasi berkabut surgawi 100.000. Mereka ingin kembali ke garis pertahanan grup bintang surgawi, sambil mengonsolidasikan ranah kultivasi, sambil terus berpegang teguh pada pos mereka. Jadi, bagaimana denganmu, Phoenix? Tatapan Sulang jatuh pada Phoenix, kemana kau akan pergi selanjutnya? Phoenix bersedia mengikuti jejak Yang Mulia Sulang, Kaisar alam semesta tanpa batas. Perkuat langkah demi langkah, taklukkan tanah dunia tanpa batas, kalahkan Kaisar Yuan Mingzu, dan selamatkan alam semesta tanpa batas. Phoenix merangkak di tanah, dengan suara penuh hormat dan tulus. Sebelum Phoenix menyinggung Yang Mulia, mohon disiplinkan Yang Mulia, meskipun Anda mati. Saya sudah mengatakannya, meskipun kamu sedikit sombong, tetapi demi memperjuangkan dunia tanpa batas, aku tidak akan menghukummu. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu segera bertanya dengan penuh minat, ngomong-ngomong, sebelumnya aku menduga ada masalah dengan otakmu, kan? Dengar ini, sebenarnya, sudah terlalu lama ditekan. Jejak rasa malu tiba-tiba muncul di mata Phoenix, dan setelah nirvana, otakku benar-benar tidak cukup baik, sekarang jauh lebih baik. Benarkah? Tidak heran kau begitu sombong seolah-olah hanya punya satu urat. Mulut Sulang berkedut, dan langsung tersenyum, karena otakmu tidak berfungsi dengan baik, aku bahkan tidak repot-repot menghukummu. Ya, terima kasih Yang Mulia atas pengampunannya. Phoenix segera menundukkan kepalanya dan berterima kasih padanya. Baiklah, Phoenix seharusnya tidak jatuh ke tanah, bangunlah. Sulang tersenyum tipis dan mengangkat Phoenix dari tanah. Phoenix juga menghela napas lega di dalam hatinya, dan sangat bahagia. Kecuali ketika dia terbunuh, dia jatuh ke tanah untuk pertama kalinya dalam miliaran tahun. Sekarang aku akhirnya bisa bangun. Benar, Sulang tiba-tiba bertanya, apakah ada orang lain di klan Phoenixmu selain dirimu? Mendengar ini, tentu saja, keluarga Phoenix abadi. Hanya saja, semua orangku telah tewas dalam pertempuran, dan mereka mungkin ditekan di benua Tianting. Atau mungkin ditelan oleh Kaisar Yuan Mingzu dan disegel selamanya, dan matahari akan menghilang. Mata Phoenix sedikit redup, tetapi ketika dia melihat Sulang, cahaya terang kembali bersinar. Dalam pandangannya, pemimpin baru alam semesta tanpa batas seperti Sulang pasti dapat merebut kembali benua Tianting dan menyelamatkan klan binatang buas. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkan mereka. Ada juga keluarga Qilin, keluarga Shenlong, keluarga Xuanwu, Gourmet, Qiongqi, Kunpeng, Golden Crow. Biyerin sebelumnya berasal dari klan Qilin berdarah ganda, kamu juga dapat berbicara dengannya. Sulang melihat harapan Phoenix dan menjawab sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia juga memahami sifat Phoenix yang menantang surga, keabadian. Bahkan jika kamu mati, kamu dapat terus terlahir kembali dari nirvana,
yang benar-benar kesayangan alam semesta. Itu bagus. Kalau begitu, Yang Mulia Sulang, bisakah aku tinggal di alam semesta kehidupanmu di masa depan? Phoenix berkata dengan penuh semangat, aku mungkin bisa mencapai keadaan kuasi abadi saat aku berlatih di sana. Meskipun ia dapat dengan cepat kembali ke kondisi puncak. Namun, bahkan ketika ia pulih ke puncak, ia hanya berada di tahap primordial Qian. Phoenix tahu kengerian Kaisar Yuan Mingzu. Dan Kaisar Yuan Mingzu lebih dari satu orang. Di bawah komando keberadaan yang mengerikan ini, ada pasukan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Agama Buddha di benua Tianmi hanyalah pengkhianat yang telah ditaklukkan Kaisar Yuan Mingzu di alam semesta yang tak terbatas. Sebagai Kaisar alam semesta, sebagai penguasa alam semesta alami lainnya, orang-orang kuat yang dikelilingi oleh Kaisar Yuan Mingzu tidak terhitung jumlahnya. Kian terlalu dini, itu benar-benar tidak sekuat itu. Di mata Phoenix, Sulang akhirnya akan menjadi keberadaan tingkat Kaisar Yuan Mingzu. Dan dia, dan pembangkit tenaga listrik tak terbatas lainnya. Itu harus kuat dan mencapai alam yang lebih tinggi, cukup untuk berurusan dengan yang kuat di bawah Kaisar Yuan Mingzu. Dengan cara ini, hanya dengan begitu Sulang dapat berkonsentrasi untuk berurusan dengan Kaisar Yuan Mingzu. Peluang menang dalam pertempuran terakhir akan lebih besar. Apakah kamu ingin hidup di alam semesta kehidupan? Kamu berbicara tentang alam semesta nirvana sebelumnya. Sulang tersenyum tipis, itu adalah alam semesta Yinghua, salah satu dari 10 alam semesta kehidupanku. Apa, salah satu dari 10 alam semesta kehidupan? Yang Mulia Sulang, Kaisar alam semesta tanpa batas, memiliki 10 alam semesta kehidupan. Phoenix tercengang oleh kata-kata Sulang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang memiliki 10 alam semesta kehidupan. Ya, kecuali dunia yang diubah oleh sel-sel dinding kristal. Untuk alam semesta kehidupan seperti alam semesta Dantian, aku memiliki 10, dan 9 lainnya adalah emas, kayu, air, api, tanah, dan pemandangan. Planet-planet di 10 alam semesta kehidupan ini semuanya adalah fragmen inti dari dunia tanpa batas. Sebelum nirwanamu, alam semesta bercahaya adalah fragmen inti dengan jalan sistem api murni. Sudut mulut Sulang adalah yang, Phoenix tidak bisa berkhianat, tidak ada salahnya untuk memberitahunya rahasia-rahasia ini. Semua adalah fragmen inti dari alam tak terbatas. Phoenix bertanya dengan kaget, aku khawatir itu bukan satu-satunya fragmen inti yang tersisa yang ada pada Yang Mulia. Tidak buruk, keturunan yang ditinggalkan oleh Kaisar terakhir dari alam semesta tak terbatas termasuk ras manusia dan fragmen alam tak terbatas. Sulang tersenyum dan mengangguk, fragmen alam tak terbatas yang tersisa membentuk galaksi kecil, yang merupakan cikal bakal alam semesta 10 kehidupanku. Itu dia, Phoenix mengangguk tiba-tiba, kalau begitu, aku ingin memasuki alam semesta suram Yang Mulia untuk berlatih, dan aku harap Yang Mulia mengizinkannya. Tentu saja boleh, tetapi mulai sekarang kau harus mengikuti perintahku sepenuhnya. Sulang mengangguk sedikit, dengan temperamenmu yang sombong, bisakah kau menerimanya? Bisa, di hadapan Yang Mulia, aku tidak memenuhi syarat untuk bersikap sombong. Phoenix mengangguk dengan sungguh-sungguh dan serius, Yang Mulia Sulang menyuruhku pergi ke timur dan aku akan pergi ke timur, dan jika kau mengizinkanku pergi ke barat, aku akan pergi ke barat. Hahaha, itu saja, Sulang tertawa dan langsung berkata, jika kau sangat mempercayaiku, aku juga akan memberimu hadiah. Pernyataan ini keluar, Phoenix tiba-tiba menunjukkan keterkejutan dan menantikannya. Hadiah ini adalah harta karun aneh bernama Qibao Miaoshu. Dengan menggunakan harta karun ini, kau dapat mengambil senjata di tangan musuh, dan sulit bagi musuh untuk melawan. Sulang tersenyum tipis. Alasan mengapa dia berencana menggunakan pohon 7 harta karun untuk Phoenix adalah karena dia tidak dapat mengendalikan terlalu banyak senjata. Qibao Miaoshu adalah senjata tambahan. Ini adalah pilihan yang baik untuk membuat Phoenix memegangnya dan mendukungnya selama pertempuran. Segera setelah itu, Sulang mengeluarkan Seven Treasure Tree. Tiba-tiba, sebuah pohon berwarna cerah, indah, dan tembus pandang muncul di depan Phoenix, penuh dengan aura aneh dan kuat. Seven Treasure Tree, sepertinya aku pernah mendengar tentang kekuatan magis yang mirip dengan harta karun ini. Tapi itu sudah lama hilang sebelum pertempuran alam tak terbatas. Mata Phoenix berbinar, menatap Qibao Miaoshu, jelas sangat puas. Sebagai seekor Phoenix, dia penuh dengan kontrol wajah. Keindahan harta karun Qibao Miaoshu ini telah mencapai puncaknya,
dan itu adalah favoritnya, kau sudah dengar. Yah, aku juga pernah dengar kalau ada orang bernama Kong Xuan yang punya kekuatan supernatural yang sama. Namun, kekuatan supernaturalnya hanya cahaya ilahi yang berwarna-warni, tidak sebanding dengan pohon 7 harta karun ini. Meskipun pohon 7 harta karun ini tidak berlevel tinggi saat ini, pohon ini akan segera menjadi salah satu harta karun terkuat di alam semesta. Sulang mendecakkan sudut mulutnya. Dia punya fungsi evolusi dan peningkatan senjata, dan dia takut kalau Kibao Miaoshu tidak akan hebat. Kong Xuan, aku belum pernah dengar soal ini. Mungkin itu eksistensi yang tumbang sebelum perang besar alam. Batas. Phoenix memikirkannya, tetapi tidak menemukan informasi tentang Kong Xuan dalam ingatannya. Oke, seharusnya begitu. Sekarang pohon 7 harta karun ini tumbuh di nadi naga voidku. Saat bertarung, aku akan menggunakannya untukmu. Kau harus menyembunyikannya di bulu ekormu untuk menghindari kerusakan. Sulang tersenyum tipis, dan segera mengumpulkan pohon 7 harta karun ke dalam nadi naga void. Baik, Yang Mulia, Phoenix segera menyetujui permintaan Sulang. Berikutnya, beberapa pertanyaan lagi untukmu. Sulang mengerang dan bertanya, konon, Kaisar Yuan Mingzu telah hidup sederhana selama miliaran tahun, dan hampir tidak pernah bergerak. Tahukah kau apa yang sedang dilakukannya? Ini, pertempuran antara Kaisar Yuan Mingzu dan Kaisar Infinity sebelumnya, tentu saja tidak akan berjalan mulus. Phoenix menjawab, dia mungkin sedang menyembuhkan luka-lukanya selama bertahun-tahun ini, tetapi dia tidak akan melepaskan tujuan awalnya. Menyembuhkan, ya, dia tidak mungkin tidak terluka. Sulang mengangguk sedikit dan bertanya, lalu, apa tujuan Kaisar Yuan Mingzu menyerbu alam semesta tanpa batas? Itu untuk asal-usul alam semesta dan inti asal-usul alam semesta yang lebih disayangi. Kaisar Yuan Mingzhou telah mencapai keadaan keabadian, tetapi dia ingin sepenuhnya melampaui alam semesta. Phoenix menarik napas dalam-dalam dan menjawab, karena itu, dia bermaksud menggunakan energi primitif yang membentuk alam semesta, yang juga merupakan energi teratas di alam semesta, inti asal-usul alam semesta. Pernyataan ini keluar, Sulang segera mengangkat alisnya. Asal-usul alam semesta, dia memiliki benda ini. Terakhir kali dia membunuh Zhong Bizu dan yang lainnya, dia memperoleh hampir 10 asal-usul kosmik. Setelah meningkatkan sistem, hanya 3 yang digunakan, dan lebih dari 6 yang tersisa. Tanpa diduga, energi semacam ini bahkan dapat dilihat oleh Kaisar Yuan Mingzu, dan bahkan menganggapnya sebagai target invasi dan penjarahan. Testut, asal-usul alam semesta ini sangat langka di alam semesta, kan? Fungsi sistemku dapat mengubah energi tingkat rendah menjadi asal-usul alam semesta. Di masa depan, mungkin saja asal-usul alam semesta dapat diubah menjadi inti asal-usul alam semesta yang misterius dan kuat. Ini hanyalah metode yang menantang surga untuk mengubah sampah menjadi harta karun. Benar saja, ini adalah sebuah sistem, bahkan fungsi yang paling tidak mencolok pun sangat menantang. Sulang berpikir dalam hatinya, matanya berkilat gembira. Segera setelah itu, di mana inti asal-usul alam semesta? Sulang menatap Phoenix dan bertanya lagi, apa pengaruhnya? Aku tidak tahu banyak tentang ini. Mungkin di inti alam tak terbatas. Fragmen inti alam semesta tanpa batas mungkin merupakan inti asal-usul. Phoenix menjawab, efek spesifiknya bahkan kurang jelas, tetapi pasti sangat kuat. Bagaimanapun, itu adalah harta karun bagi alam abadi. Itu saja. Sulang mengangguk sedikit, lalu bertanya, kamu berpartisipasi dalam pertempuran itu secara pribadi, apa pendapatmu tentang Kaisar Yuan Mingzu? Kaisar Yuan Mingzu adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi yang sesungguhnya, sangat kuat. Pada awalnya saya berkultivasi ke alam primordial Qian, tetapi saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengannya. Ada banyak orang kuat di bawah komandonya, termasuk banyak orang kuat di alam semi-abadi, dan sejumlah besar alam primordial. Setelah perang, beberapa pembangkit tenaga listrik ini dibawa ke alam semesta kehidupan mereka oleh Kaisar Yuan Mingzu, dan beberapa kembali ke alam semesta Yuan Ming asli. Begitu perang dimulai, orang-orang kuat itu mungkin akan segera muncul. Jika bukan karena kemunculan Yang Mulia Sulang, kita tidak akan memiliki harapan untuk mengalahkan Kaisar Yuan Mingzu. Sambil berbicara, Phoenix menatap Sulang, matanya penuh dengan kegembiraan, tentu saja. Namun, beri aku waktu untuk tumbuh, dan aku akan membunuhnya, Kaisar Mingzu. Sudut mulut Sulang menggambarkan seringai dan niat membunuh.
Yang Mulia memiliki potensi ini. Phoenix mengangguk dan berkata, tetapi Anda masih perlu berlatih dengan hati-hati, dan Anda tidak boleh pingsan di tengah jalan. Saya tahu. Sulang mengangguk sedikit, tersenyum dan melambaikan tangan. Baiklah, Anda bisa pergi ke alam semesta Ying Hui saya sekarang. Baik, Yang Mulia. Phoenix mengambil alih komando. Segera setelah itu, Sulang membuka alam semesta sihirnya sendiri dan membiarkan Phoenix tinggal di dalamnya. Phoenix adalah salah satu penjahatnya. Dia harus dapat pulih lebih baik di alam semesta sihir, bahkan melampaui kejayaannya sebelumnya dan mencapai keadaan yang lebih tinggi. Menerima Phoenix, tatapan Sulang jatuh pada senjata superhumanoid. Ketika saya berada di Meteorite Great Thousand Territory sebelumnya, Sulang telah mengembangkan senjata superhumanoid beberapa kali. Saat ini, lebih dari 40.000 bagian telah berevolusi pada tubuh Infinity. Sebagian besar dari mereka adalah kelas 1 lulus, dan semakin tinggi kelasnya, semakin sedikit jumlah bagiannya. Hanya ada 17 bagian Kidu dengan kelas tertinggi. Kekuatannya setara dengan senjata kuasi primer dari 14, dan awalnya memiliki kekuatan senjata primordial. Saat ini, Sulang bermaksud untuk mengembangkannya menjadi senjata yang benar-benar terlalu junior. Meskipun pedang Yutian dan senjata lainnya telah berevolusi sebelumnya, mereka juga telah menyempurnakan senjata tingkat terlalu rendah untuk Yan Xingxing dan yang lainnya. Tetapi bahan yang dipanen dengan membunuh Zhong Bizu dan yang lainnya masih banyak. Bahkan ada banyak bahan terlalu primer yang tidak digunakan. Sulang meramalkan bahwa seharusnya tidak ada masalah untuk mengembangkan semua bagian ke tingkat Jiudu. Dan setelah evolusi, bahan-bahan lain-lain yang tersisa juga dapat digunakan untuk penguatan. Bagaimanapun, fungsi peningkatan sama sekali tidak pilih-pilih. Bahkan jika itu sampah, selama ada cukup, itu dapat ditingkatkan sekali. Dengan cepat, Sulang memilah bahan-bahan di ruang penyimpanan. Menempatkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk evolusi ke dalam kategori yang berbeda. Segera setelah itu, sistem, menggunakan material yang ditentukan, mengembangkan bagian yang jumlahnya tak terbatas. Sulang mengunci potongan material yang telah diatur sebelumnya dengan pikiran spiritualnya dan memberikan instruksi kepada sistem. Ding, mengonsumsi material kelas Kaisar Tianli Blood Taoyu Asteris 152.524. Material kelas tak bertuhan Ciyun Meteorite Secret Stone Asteris 452. Evolusi berhasil. Dengan perintah sistem, sejumlah besar material menghilang begitu saja. Dan jumlah yang tak terbatas. Ke-80.000 bagian yang belum pernah berevolusi sebelumnya tiba-tiba semuanya berevolusi menjadi prajurit tak bertuhan. Kekuatan keseluruhan dari Infinite telah mencapai kekuatan kuasi primer tingkat ke-16. Terus berevolusi. Sistem, gunakan material yang ditentukan. Sulang terus memberi perintah, dan material yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menghilang. Dan bagian-bagian dari Boundless terus berevolusi. Akhirnya, semua bagian telah mencapai level prajurit tak bertuhan Jiudu. Infinite telah menjadi senjata super yang terdiri dari 120.000 prajurit tak bertuhan Nine Crossing sebagai bagian-bagiannya. Hanya prajurit tak bertuhan Nine Crossing yang sangat kuat. 120.000 prajurit tak bertuhan saling melengkapi. Segera mendorong kekuatan konvensional Infinity ke level junior sanyantai. Tapi ini belum berakhir. Sistem, mulai fungsi peningkatan satu tombol. Konsumsi material yang ditentukan untuk memperkuat jumlah tak terhingga. Sulang mengunci beberapa material yang tidak berguna di ruang penyimpanan dan mengeluarkan instruksi lagi. Ding, konsumsi. Jumlah tak terbatas telah berhasil diperkuat. Ding, konsumsi. Petik 2 petik 2. 3 pengingat penguatan berturut-turut berbunyi. Jumlah bagian yang tak terbatas umumnya mencapai tingkat penguatan 3 kali. Ini memungkinkan kekuatan tak terbatas bangkit kembali, dan kekuatan konvensional mencapai tingkat Xian Taichu. Itu hanya kekuatan tak terbatas. Tujuan mendasar dari penciptaan tak terbatas oleh Sulang adalah untuk mengumpulkan kekuatan yang kuat. Menunggu sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dari alam primordial untuk menetap di tak terbatas, itu pasti akan dapat membuatnya memainkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah jumlah pembangkit tenaga listrik di alam awal primordial yang saat ini berada di bawah Sulang. Jika semuanya ditempatkan di tak terbatas, diperkirakan mereka juga dapat mengerahkan kekuatan alam primordial Qian. Dan Sulang adalah pemilik jumlah yang paling tak terbatas. Dengan itu,
Anda akan dapat mengerahkan kekuatan aturan waktu jauh melampaui wilayah Anda sendiri. Misalnya, metode dalam misteri keberuntungan masa depan. Meskipun Sulang telah menguasainya, kekuatannya tidak cukup untuk digunakan. Namun, dengan bantuan jumlah tak terbatas yang dapat mengerahkan kekuatan alam primordial Qian, Anda dapat menggunakan metode yang kuat dalam latihan. Jika Anda memiliki keabadian saat ini dalam pertempuran dengan Zhong Bizu dan yang lainnya. Banyak bawahan saya telah menetap di sana, dan satu jari dapat menekan bel kematian, jangan lupakan yang kuat di awal. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan senyum puas. Segera setelah itu, dan pada saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan dari Yan Xingxing melalui internet spiritual. Sebagai penguasa internet spiritual, Sulang adalah dewa yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, mampu mengabaikan dan mendengar gerakan apapun di dunia internet spiritual. Dimanapun Yan Xingxing dan yang lainnya berada, selama Anda masuk ke internet spiritual, Anda dapat menghubungi Sulang. Berita dari Yan Xingxing membuat Sulang sangat tertarik. Di luar 100.000 bintang berkabut surgawi, sekelompok orang kuat benar-benar muncul. Mereka berisi lebih dari 20 Taichu. Namun, identitas kelompok orang kuat ini sangat aneh, mengaku sebagai penyihir kuno yang memisahkan diri dari dunia tanpa batas miliaran tahun yang lalu. Dan tujuan kedatangan mereka sebenarnya adalah untuk memasuki benua surga. Penyihir, mungkin itu adalah klan Wu di era primordial. Saya menyebutkan Kong Xuan di depan Phoenix sebelumnya. Meskipun dia tidak memiliki kesan, dia telah mendengar tentang kekuatan magis yang mirip dengan pohon 7 harta karun. Dengan cara ini, dapat berspekulasi bahwa era prasejarah dalam mitologi Tiongkok kuno adalah periode yang sangat lama sebelum Perang Besar Dunia Tanpa Batas. Pada zaman kuno, Phoenix yang baru lahir belum pernah mendengar tentang hal-hal dan legenda zaman kuno. Ras manusia dapat mempelajari tentang tanah primordial sepenuhnya karena dinasti masa lalu telah hidup di fragmen inti dunia tanpa batas tanpa hambatan apapun. Sebagai inti dari alam tanpa batas, bintang biru memiliki tanda era primordial dan mencatat fragmen yang tak terhitung jumlahnya dari era tersebut, termasuk era primordial. Petik 2. Sulang merenung dalam diam, dan dengan sebuah pikiran, dia tiba di 100.000 bintang berkabut surgawi melalui jaringan transportasi. Ya, grup bintang Tianmen telah digabungkan ke internet oleh Sulang. Sebagai garis pertahanan pertama, kelompok bintang berkabut 100.000 surga juga termasuk dalam cakupan internet spiritual dan jaringan transportasi. Para prajurit di dalam dapat masuk ke internet spiritual dan bertemu dengan kerabat yang jauh di benua surgawi. Mereka juga dapat menggunakan internet transmisi untuk mendapatkan mobilitas dan dukungan yang sangat menakutkan dalam pertempuran kapan saja. Pada saat ini, 27 orang kuat dari awal, dan ribuan pembangkit tenaga listrik kuasi primordial ditangguhkan di luar susunan surgawi 100.000 surgawi. Tunggu untuk segera membuka formasi besar, biarkan kami masuk. Kami adalah klan Wu dari zaman kuno alam tanpa batas. Saya meninggalkan alam tanpa batas setelah bencana, independen dari satu sisi. Sekarang alam tak terbatas dalam kesulitan, itu telah berubah menjadi 4 benua. Kita harus mengambil alih dan menjaga garis pertahanan terakhir benua Tianmen. Jangan lepaskan, apakah kamu benar-benar ingin mencoba ilmu sihir kami? Apakah kamu harus mengalahkanmu untuk diyakinkan? Petik 2. Satu persatu, klan Wu yang kuat menatap seniman bela diri benua surgawi dalam formasi besar dengan ekspresi tatapan, dan mereka terus bersenandung di mulut mereka. Dalam susunan besar, Jiang Wenzheng dan yang lainnya telah tiba untuk pertama kalinya. 500 Taichu yang baru dipromosikan juga berkumpul bersama, menatap klan Wu di luar. Dengarkan klan Wu di luar. Baru-baru ini kami baru saja membunuh lusinan pengkhianat yang terlalu junior. Jika Anda juga dikirim oleh benua Tianmi untuk bermain trik, saya sarankan Anda untuk pergi sesegera mungkin. Klan Wu macam apa? Sungguh konyol bahwa mereka akan memasuki benua surgawi Miao begitu mereka datang. Petik 2. Di dalam formasi, Jiang Wenzheng dan yang lainnya sama sekali tidak bermaksud untuk membuka formasi. Dan setelah mendengar kata-kata para penyihir itu, mereka mencibir lagi dan lagi. Mereka telah menjaga benua Tianmen selama miliaran tahun, dan para penyihir ini belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat ini, mereka ingin berlari menjadi tuan, yang merupakan tawa.
Bahkan klan Wu kami tidak tahu. Kalian benar-benar bodoh. Lupakan saja, karena kalian tidak mendengarkan apa yang kalian katakan dengan baik, maka kami akan membiarkan kalian melihat kekuatan kami. Petik 2. Petik 2. Para penyihir itu memiliki kepribadian yang keras pada awalnya, dan setelah ditolak untuk diejek, mereka langsung mulai melakukannya, mereka terputus oleh formasi besar, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan awal yang ada. Namun menurut intelijen, hanya ada beberapa lusin, dan mereka sama sekali tidak takut. Dan pada saat ini, tunggu, sebuah suara samar menyebar kemana-mana. Segera setelah itu, para penyihir itu menemukan bahwa Jiang Wenzheng dan yang lainnya mendorong ke samping ke kedua sisi, membentuk lorong yang lebar. Jiang Wenzheng menunggu semua orang untuk berlutut dengan hormat. Oke, ini dia yang bisa memutuskan. Melihat pemandangan ini, para penyihir tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan melihat ke dalam formasi besar. Segera mereka saling memandang dengan heran. Karena mereka menemukan bahwa orang yang datang sebenarnya adalah seorang pria yang sangat muda. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda tidak dapat melihat napas bertahun-tahun pada pria itu. Apakah ini pemimpin mereka? Dia sangat muda, pura-pura saja. Menurut dugaanku, dia hampir tidak mengalami baptisan sungai waktu yang panjang. Anak ini masih sangat muda, dia benar-benar dipuji sebagai pemimpin oleh benua Tianmen. Apakah tidak ada seorang pun di benua Tianmen? Benua berkabut surgawi sangat lemah, kita harus menguasainya. Petik 2. Petik 2. Melihat Sulang masih sangat muda, para penyihir tiba-tiba merasa menghina dan mencibir. Pada saat yang sama, Sulang melihat lebih dari 20 penyihir primordial dan ribuan penyihir kuasi primordial di depannya, dan dia tiba-tiba tercengang. Karena para penyihir ini berbeda dari gambaran penyihir dalam imajinasinya. Dalam imajinasi, klan Wu adalah sosok yang sangat besar, dengan tubuh fisik yang kuat, dan sebagian besar wajahnya tegas dan kasar. Dan para penyihir seharusnya lebih suka bermain dengan binatang kecil, seperti bermain dengan ular, hanya mengenakan ular di telinga mereka. Tetapi, kelompok penyihir di depan mereka sangat berbeda dari imajinasi. Tetapi saya melihat mereka mengenakan jubah besar dan jubah panjang, sebagian besar berwarna hitam, dengan pola yang sangat misterius pada jubah tersebut. Di balik jubah itu, cahaya kebijaksanaan bersinar di matanya. Yang paling mencolok adalah tongkat dan tongkat di tangan mereka. Tongkat itu sangat kuat, sebanding dengan senjata yang sangat mendasar. Selain itu, melalui pengenalan senjata, Sulang menemukan bahwa ada kekuatan lain yang kuat dan misterius pada tongkat itu, dan dia merasa seperti dia mampu menggunakan kekuatan kecil untuk mengalahkan kekuatan yang kuat. Tongkat di tangan klan Wu pada awalnya adalah planet yang lebih besar. Mereka menggunakan planet itu sebagai senjata mereka. Satu-satunya hal yang lebih dekat dengan imajinasi adalah bahwa tubuh kelompok penyihir ini sangat kuat, bahkan sebanding dengan senjata yang terlalu mendasar. Bagaimana kelompok penyihir ini bisa seperti ini? Bukankah semua orang memainkan ular, tongkat sihir, dan planet? Mungkinkah setelah mereka mengundurkan diri dari panggung selama bencana Lik di era primordial, mereka meninggalkan rumah mereka, berjalan jauh, dan memulai jalan lain? Sulang sangat terkejut, dan segera memanggil panel atribut para penyihir. Namun, pemimpinnya bernama Yinghua, alam primordial Qian. Dan berdasarkan berbagai detail, Sulang berspekulasi bahwa kekuatan Yinghua juga sangat kuat di antara Qian. Kecuali selain itu, 26 primer primordial yang tersisa pada dasarnya sekitar 3 generasi dan 4 generasi, dan 2 di antaranya berasal dari tahap pertama. Qian terlalu dini, dan itu terlihat lebih kuat daripada level yang sama. Tidak heran kamu punya nyali untuk memasuki benua berkabut surgawi. Sebelum Phoenix pulih, aku hanya bisa menggunakan senjata superhumanoid untuk melawan mereka. Namun, tujuan mereka adalah memimpin benua berkabut surgawi untuk melawan Kaisar Yuan Mingsu. Mereka dapat dianggap sebagai sekelompok orang. Sebagai upaya terakhir, aku tetap tidak akan melawan mereka. Baiklah, tunjukkan saja otot-otot mereka. Sulang berpikir begitu, dan mengeluarkan senjata superhumanoid dengan tangannya. Gemuruh, senjata superhumanoid besar muncul di depan semua orang, seperti mesia yang sangat besar. Apa ini? Ini memiliki aura tahap primordial Xian. Ini adalah senjata superhumanoid yang dikatakan Yang Mulia Sulang. Yang Mulia Sulang baru saja mengatakan bahwa senjata superhumanoid hanya tingkat kuasi primer.
Saat ini, itu telah menjadi tingkat Xian. Itu benar-benar melawan langit. Senjata superhumanoid ini dapat memadatkan kekuatan kita, sehingga kita dapat bekerja sama untuk menghadapi musuh. Petik 2. Petik 2. Setelah Jiang Wenzheng melihat senjata superhumanoid baru, semua orang sangat terkejut, dan langsung gembira. Pada saat yang sama, klan Wu yang kuat di luar melihat senjata superhumanoid, dan mereka terkejut dan tidak percaya, ini. Aku tidak menyangka akan melihat konsep pemurnian yang mirip dengan milik kita di benua Tianmen. Tidak hanya itu, untuk keberadaan pemurnian senjata unik ini, pencapaian pemurniannya pasti lebih dalam dari milik kita. Dari permukaan senjata ini, aku tidak bisa melihat kekurangan sama sekali, itu sempurna. Petik 2. Petik 2. Yinghua dan pembangkit tenaga listrik awal lainnya dari klan Wu semua membuka mata lebar-lebar, menatap senjata superhumanoid itu dengan kaget. Alkimia penyihir yang mereka kembangkan terus berkelebat di benak mereka. Itu juga memurnikan berbagai bagian, dan akhirnya menyatukannya untuk membentuk senjata yang kuat. Tetapi, di antara bahan-bahan yang digunakan dalam alkimia keluarga penyihir mereka, tidak hanya harta surga dan bumi yang dingin, tetapi juga berbagai tubuh daging dan darah yang kuat. Di antara mereka, tubuh yang kuat adalah salah satu bahan alkimia favorit mereka. Seperti pecahan jiwa Kaisar Agung, seperti jiwa Kaisar tertinggi, seperti pecahan tubuh awal. Dan di antara para penyihir, penghormatan terhadap pengetahuan adalah mutlak. Keberadaan alkimia yang kuat dapat disembah oleh banyak penyihir, dan bahkan pembangkit tenaga listrik yang lebih maju. Karena penyihir mereka secara alami pandai dalam hal tubuh, tetapi mereka tidak memiliki jiwa, hanya asal-usul jiwa. Hal ini membuat mereka sangat sulit untuk memahami dan menguasai semua jenis pengetahuan misterius. Cendekiawan dengan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya adalah keberadaan yang paling dihormati. Di antara para penyihir dengan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya ini, para penyihir dengan pengetahuan tentang alkimia lebih populer. Karena mereka dapat membantu orang lain memurnikan senjata, formasi penyihir, dan ramuan, dan paling langsung meningkatkan kekuatan orang lain. Sisa pengetahuan, seperti teknik rahasia tertentu, bahkan jika diajarkan dengan kata-kata dan perbuatan, sangat sulit dikuasai oleh klan Wu. Selain itu, relatif terhadap makna mendalam dari yang misterius dan misterius, alkimia tampaknya lebih dapat dilacak dan lebih cepat dipelajari, yang sepenuhnya menetapkan posisi alkimia dalam ras penyihir. Saat ini, kekuatan awal seperti Yinghua melihat senjata superhumanoid yang mirip dengan konsep alkimia sang penyihir. Itu hampir setara dengan melihat makhluk agung dengan alkimia super. Bahkan jika orang ini bukan anggota klan penyihir, itu tetap membuat mereka hormat. Dan saat ini, 100.000 hari gugusan bintang hantu. Semuanya, masukkan senjata superhumanoid sesuai dengan nomor seri. Sulang melihat sekeliling ke semua bawahannya, memberi perintah dengan keras, mengeluarkan sejumlah besar token nomor seri, dan jatuh ke tangan Yan Xingxing, Jiang Wenzheng, dan yang lainnya sambil melambaikan tangannya. Selain lebih dari 500 orang yang terlalu junior, 100.000 orang yang sangat kuat, Kaisar tertinggi juga mendapat token. Ya, Yang Mulia Sulang, Kaisar alam semesta yang tak terbatas. Yan Hengxing dan yang lainnya sangat gembira sehingga mereka mengambil token dan membungkuk kepada Sulang dengan satu lutut. Para kuasa Taichu dan Kaisar tertinggi itu paling bersemangat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan Sulang dan memenuhi syarat untuk ditempatkan di senjata superhumanoid. Ketika semua orang berlutut, sinar cahaya terang diproyeksikan ke para prajurit dari senjata superhumanoid. Untuk sesaat, 100.000 prajurit dipindahkan ke bagian-bagian senjata superhumanoid. Tidak hanya itu, Sulang juga melepaskan semua klon, avatar, dan avatar kembarnya. Menggunakan klon Beiying lagi, itu berubah menjadi lebih dari 9.000 klon super primer dengan kekuatan tempur generasi kedua. Segera, klon-klon ini juga telah memasuki bagian-bagian senjata superhumanoid. 100.000 kuasa Taichu, Kaisar tertinggi ditambah lebih dari 9.000 klon, dan Yan Xingxing Jiang Wenzheng dan lebih dari 500 Taichu. Jumlah prajurit yang ditempatkan di senjata superhumanoid tiba-tiba mencapai 119.999. Hanya satu orang. Segera setelah itu, kepala dan alis senjata superhumanoid memproyeksikan seberkas cahaya terbesar dan paling terang, membawa Sulang ke bagian inti. Sejauh ini,
120.000 bagian senjata super humanoid semuanya telah menetap di prajurit yang kuat. Di dalam senjata super humanoid yang besar, Sulang melayang di ruang bagian inti, mengendalikan kendali senjata super humanoid dengan sempurna. Dia tampaknya memiliki mesia yang gigih dan junior. Pada saat ini, senjata super humanoid, dengan restu gabungan dari 120.000 orang kuat, sudah sangat dekat dengan kekuatan tempur alam awal Bayan Prime, HAM. Sebelumnya, ada spekulasi bahwa 500 awal agung ditempatkan dalam senjata super humanoid, dan mereka dapat memasuki alam generasi ke-7. Itu benar, sekarang ada lebih dari 110.000 seniman bela diri, dan lebih dari 9.000 klon saya, mereka akan memasuki level Bayan Taichu. Dengan kekuatan yang begitu kuat, jika para penyihir ini pergi satu persatu, tidak ada yang menjadi lawanku. Tentu saja, jika mereka menyerang secara berkelompok, itu akan sedikit merepotkan. Tapi aku juga tidak ingin melawan mereka. Aku hanya ingin mengejutkan mereka. Kekuatan saat ini seharusnya sudah cukup. Sulang samar-samar menatap Yinghua dan yang lainnya di luar formasi besar, dan berbagai pikiran melintas di benaknya. Pada saat yang sama, di luar susunan besar, pusat kekuatan klan penyihir yang kuat yang ketakutan oleh senjata humanoid super bahkan lebih terkejut. Mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk mematahkan kepala mereka. Senjata humanoid yang kuat itu sebenarnya dapat ditempatkan di prajurit, menyatukan kekuatan prajurit yang kuat. Fungsi semacam ini hanya melawan langit. Pada saat ini, bahkan jika ada blokade besar, itu menyembunyikan napas. Mereka semua merasakan ancaman mematikan dari senjata humanoid super. Tepat saat itu, sebuah retakan muncul di susunan luas 100.000 bintang surgawi yang terbentang di kehampaan. Gemuruh. Aura yang sangat menakutkan dan luas turun ke para penyihir melalui celah-celah. Dalam sekejap, wajah semua penyihir berubah liar. Ini adalah aura yang dekat dengan awal Bayan. Senjata mereka memadatkan banyak pemain kuat, dan mereka benar-benar memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Bayan Tai. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, tidak ada satupun dari kita yang bisa menjadi lawan. Jika itu adalah pengepungan, kita mungkin sulit dikalahkan bahkan jika kita membayar harga yang mahal. Tanpa diduga, situasi sebenarnya di benua Tianmen benar-benar berbeda dari intelijen yang kita dapatkan. Menurut intelijen kelompok kultivator itu, orang terkuat di benua Tianmen seharusnya hanya Liu Yan. Ya, dan mereka juga mengatakan bahwa itu adalah informasi terbaru. Sekarang tampaknya mereka salah. Petik 2 petik 2. Kekuatan primordial klan penyihir itu ngeri dan berbicara, dan ada ketakutan yang kuat di hati mereka terhadap senjata super humanoid Sulang. Teman-teman terkasih dari ras penyihir, sekarang, apakah kamu masih ingin memasuki benua langit berkabut dan menjadi pemimpin semua orang? Sulang mengendalikan senjata super humanoid untuk memancarkan fluktuasi energi hampa yang bergetar, membentuk suara yang memekakkan telinga. Apakah kamu penguasa benua langit berkabut sekarang? Dengan senjata kombinasi humanoid ajaib ini, kau memang sangat kuat. Yinghua menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kau harus tahu bahwa kita sedang menghadapi Kaisar Yuan Mingzu, jika aku mengendalikan senjata ini. Jangan pernah berpikir tentang itu. Mengapa aku harus memberimu senjataku? Kau memiliki wajah yang besar. Selain itu, dalam miliaran tahun setelah pertempuran alam tanpa batas, kau menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu. Apakah kau pernah melawan kekuatan Kaisar Yuan Mingzu? Sulang menyela Yinghua secara langsung dan mencibir, sekarang, begitu dia muncul, dia akan hidup untuk menguasai benua, tidakkah kau pikir kau konyol? Pernyataan ini keluar, para penyihir tiba-tiba mencibir. Kita semua klan Wu yang kuat berpartisipasi dalam pertempuran alam tanpa batas, dan akibatnya semua yang berpartisipasi dalam perang itu tewas. Peradaban penyihir kita telah mundur selama 5 miliar tahun, dan baru sekarang ia memulihkan sebagian vitalitasnya. Dan begitu kita memiliki sedikit kekuatan tempur, kita memberanikan diri untuk melawan Kaisar Yuan Mingzu. Katamu, apakah klan Wu kita orang yang hina dan tak tahu malu seperti itu? Sekarang aku adalah orang terkuat. Singkirkan keterikatanku pada kekuasaan dan biarkan aku memimpinmu. Hanya ada satu tujuan, yaitu untuk melawan Kaisar Yuan Mingzu. Yinghua menatap Sulang dengan dingin, wajahnya serius, dan ada jejak kematian di matanya. Haha, Yinghua, kau memang lebih baik. Namun, Qi Yan Taichu akan segera muncul di benua Tianmen kita.
Dan aku dapat memberitahumu dengan jelas, ada lebih dari satu Qian yang kuat. Selain itu, izinkan aku memberitahumu bahwa kekuatanku saat ini kurang dari Xian, tetapi aku dipuja sebagai kaisar tak terbatas di masa ini. Sulang tersenyum tipis, Yinghua, apakah kau ingin tahu mengapa semua orang mempercayaiku? Mendengar ini, para ahli klan penyihir tiba-tiba tampak tercengang. Apa? Dia bilang kekuatannya lebih rendah dari Xian Taichu. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana aku bisa memerintah semua orang dan menjadi Kaisar Zhou yang agung? Ya, Kaisar Alam Semesta Tak Terbatas, adalah gelar penguasa seluruh alam semesta tak terbatas. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk ini di awal 4 kaisar? Tapi dia sudah dihormati oleh kekuatan-kekuatan awal itu sebagai Yang Mulia Kaisar Zhou yang tak terbatas. Mengapa begitu? Petik 2 petik 2. Orang-orang kuat dari klan penyihir saling memandang dan banyak bicara, wajah dan kata-kata mereka luar biasa. Kamu hanya memiliki kekuatan tempur yang kurang dari Xian. Yinghua menatap senjata superhumanoid itu dengan linglung. Kamu, bagaimana mungkin kamu dihormati sebagai Kaisar Alam Semesta Tak Terbatas? Hahaha, jika kamu ingin tahu, kamu bisa masuk ke formasi untuk melihatnya. Sulang mendecakkan sudut mulutnya, kamu bisa menggunakan klonmu, dan yang lainnya bisa masuk dan melihatnya. Pernyataan ini keluar, Yinghua dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan rasa ingin tahu yang mendalam muncul di hati mereka. Mereka juga ingin melihat apa yang terjadi di benua Tianmen. Mengapa situasi di sini sangat berbeda dari yang diharapkan? Mereka tidak takut dijebak oleh Sulang. Bagaimanapun, cukup masukkan klon. Pada level mereka, klon level rendah dapat dipadatkan dengan mudah. Bagus, kalau begitu kita akan mengumpulkan klon untuk masuk dan melihat-lihat. Jangan biarkan kami masuk dan lihat saja pemandangannya dan selesai. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya saling memandang, bertukar pandangan, Suan bahkan memadatkan satu persatu klon. Dengan cepat, semua penyihir kuat mengumpulkan klon, dan sekelompok besar orang terbang ke dalam formasi. Saat melewati celah di antara penghalang formasi, Taichu, yang ahli dalam alkimia dan sisi formasi penyihir di antara para penyihir kuat, segera melihat kehebatan susunan besar ini. Meskipun kekuatan pertahanan keseluruhan formasi ini hanya tahap Sanyan Taichu, namun, jangkauan pertahanannya sangat luas, dan sebuah bola telah terbentuk untuk menyelimuti seluruh benua surgawi. Harus diketahui bahwa benua Tianmen adalah seperempat dari dunia yang tak terbatas. Aku tidak tahu seberapa luas wilayahnya. Formasi yang dapat menyelimuti seluruh benua surgawi berkabut, hanya skala ini yang membuat semua klan Wu yang kuat menjadi dingin. Jika mereka menyempurnakan formasi dan mencurahkan kekuatan seluruh klan, akan memerlukan waktu yang tidak terhitung banyaknya dan tidak akan mampu menyelesaikan 1/10.000 formasi ini. Formasi ini disebut formasi besar kelompok bintang berkabut 100.000 surga. Total 392 juta unit susunan disusun. Formasi ini pada dasarnya disusun oleh orang-orang kuat di bawah komandoku. Aku baru saja menyempurnakan unit formasi itu kemudian, sehingga kekuatan setiap unit formasi meningkat 10.000 kali lipat. Dulu, formasi ini tampaknya hanya memiliki kekuatan pertahanan tahap elemen pertama. Melihat banyak orang di klan Wu mengamati formasi itu, Sulang tersenyum dan memperkenalkannya. Dan pernyataan ini keluar, para penyihir tiba-tiba tampak tidak percaya pada awalnya. Mereka semua tahu bahwa Sulang masih sangat muda. Dan formasi ini hanya dapat dikuasai melalui penelitian bertahun-tahun. Hampir mustahil bagi orang muda untuk menguasai formasi tingkat tinggi. Bahkan jika Anda berbakat, mustahil untuk menjadi sekuat level yang menakutkan seperti itu. Tetapi pada saat ini, suara-suara datang dari senjata superhumanoid. Melihat ketidakpercayaanmu, kami perlu memperbaiki kesalahanmu. Unit formasi ini memang ditingkatkan oleh Yang Mulia Sulang, Kaisar Agung Tak Terbatas. Keterampilan formasi Yang Mulia Sulang berkali-kali lipat dari apa yang tidak kita ketahui, dan dia bahkan telah mencapai tingkat kengerian yang dapat membentuk sebuah susunan. Kalian bersembunyi di kedalaman alam semesta, klan Wu yang bodoh belum pernah melihatnya sebelumnya. Sulit untuk percaya bagaimana Yang Mulia Sulang mengatur formasi itu. Petik 2 petik 2. Jiang Wenzheng dan yang lainnya mengucapkan satu demi satu, sehingga Yinghua dan yang lainnya tercengang. Apa? Sebuah pikiran terbentuk. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin.
Kalian berbohong dengan Sulang itu. Petik 2 petik 2. Yinghua dan yang lainnya terkejut, dan segera menggelengkan kepala lagi, sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Jiang Wenzheng dan yang lainnya. Sepertinya aku tidak menunjukkannya secara pribadi. Kalian benar-benar tidak ingin mempercayaiku. Sulang tersenyum tipis, dan formasi itu muncul begitu saja sambil melambaikan tangannya, menjebak avatar Yinghua dan yang lainnya.